Shalom, kembali kita bisa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kasih-Nya, anugerah-Nya yang luar biasa. Meskipun pada saat ini kita hanya bisa beribadah secara online, tetapi biarlah setiap hal yang kita kerjakan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita menyadari bahwa pandemi saat ini begitu luar biasa perkembangannya sehingga banyak orang yang terjangkit virus. Tetapi kita percaya bahwa proteksi penyertaan Tuhan karena janjinya ajaib di dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi harapan kita untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Kita berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita katakan sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Biarlah pujian ini menjadi sebuah ucapan syukur yang kita nyatakan atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa sempurna bagi kita. Sungguh besar setia berserah hanya kepadamu Tuhan. Di dalam kekuatanmu ku percaya. Benar Tuhan, ini yang menjadi keyakinan kami bahwa sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan dan kami selalu percaya Tuhan. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya, aku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Di dalam kekuatanmu hanya kau selaya bagiku percaya. Janji-Mu ajaib indah terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu ku percaya.
ragu, tak akan ku cemas, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Bersama-sama dengan iman kita katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau salaya bagiku percaya. Janji-Mu ajaib indah terukir di dalam kehidupan kami, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, hanya Kau salaya bagiku percaya. Janji-Mu ajaib, benar Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Benar Tuhan, inilah yang menjadi keyakinan kami, bahwa kami percaya bahwa janji-Mu ya dan ajaib bagi kami semuanya yang ada, baik yang melayani pada saat ini, terlebih juga bagi setiap rekan-rekan kami yang ada menyaksikan. Biarlah berkat-Mu, penyertaan melingkupi kehidupan kami semuanya. Karena kami percaya bahwa Engkau yang ada beserta dengan kami, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang melingkupi setiap langkah kehidupan kami. Dan kami hanya mempercayakan hidup kami hanya kepada tangan kuasa-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami percayakan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu yang melingkupi dan memimpin kami semuanya. Sehingga kami merasakan bagaimana lawatan-Mu terjadi atas kami. Dan kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Oke. Kita percaya seperti pujian tadi bahwa janji Tuhan ya dan ajaib. Amin ya Febri ya. Imes. Apalagi Imes yang sudah vaksin ya. Wah. Vaksin itu menjadi bagian yang bisa kita lihat bagaimana pemerintah mengupayakan untuk meminimalisir yang namanya dampak COVID. Secara khusus dampak negatifnya. Tapi yang lebih penting bahwa ketika Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya, penyertaannya terjadi. Amin. Oleh sebab itu menurut Febri, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu? Apalagi yang sudah lulus SMA ya, SMK. Gimana perasaannya? Perasaannya setelah lulus tuh ya senang ya kan habis lulus langsung kelihat penyertaan Tuhan tuh benar-benar luar biasa
biasa di dalam kehidupanku dan terutama dalam sekolahku ya Kak. Ya seperti itu sih. Ya, jadi bersyukur untuk pimpinan Tuhan akhirnya bisa lulus SMK ya dan akhirnya melanjutkan ke pendidikan yang lain. Kalau Imes kan berkuliah. Gimana perkuliahannya Imes? Online ya? Wah, lebih pusing Lebih daripada pusing. kuliah Offline. offline. Iya. Kenapa? Karena lebih banyak tugasnya. Lebih banyak Lebih tugasnya. banyak tugasnya, apalagi tugasnya kelompok. Jadi lebih banyak lagi ngadep laptop buat kerja kelompok. Gitu. Apalagi Oke. kelompoknya kan nggak semuanya di Semarang, pada banyak yang di luar kota. Jadi harus ngaturnya luar biasa Iya. ya. Oke, tapi ya itu. Meskipun ada tantangan, ada persoalan, tapi kita percaya bahwa Tuhan memimpin dan menyertai kita. Amin. Oleh sebab itu, kita naikkan pujian kita dengan ucapan syukur. Kita katakan bahwa Tuhanlah pilihan hidupku. Kita tidak mau meninggalkan kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi kita mau belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan Kau Tuhan yang mulia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau berikan kami keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Katakan tak ingin kami kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup di luar kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Katakan Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau berikan kami keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Katakan jika ku akui setiap dosa-dosa kami, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Setia dan adil, Kau mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau
luar biasa. Pujian ini mengatakan bahwa kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu pada saat ini selain kita memuji memuliakan Tuhan, kita juga ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sharing akan apa yang Tuhan ingin kerjakan agar hidup kita sampai akhir hidup kita seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Dan Dia merancangkan segala rancangan yang indah bagi kita. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Ceritaku dan isi hatiku. Katakan, tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkanku jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap, kami berserah, aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarlah pujian yang kita nyanyikan ini menjadi kerinduan hati kita, bahwa kita mau belajar setia sampai akhir hidup kita. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu
mau ikuti panggilan sampai akhir hidup kami. Panggilanmu ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya, pujian yang tadi kita mau katakan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupmu. Nah, sekarang kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema bersama, yaitu memilih hidup yang benar. Apa? Memilih hidup yang benar. Nah, kenapa kita mau berbicara soal memilih hidup yang benar? Karena kayak tadi pujian dikatakan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Itu artinya kan sebuah pilihan, betul ya? Saya mau tanya sama Imes, kira-kira kalau Imes disuruh pilih makan KFC yang baru, ini saya sebut merek ya, atau ayam goreng lah, ayam goreng yang baru digoreng dan enak beserta nasi yang baru, atau memilih makanan yang basi dengan ayam goreng. Ayam goreng yang baru habis digoreng Habis sama digoreng, nasi yang baru. Kenapa? Karena kan itu baru, maksudnya baru diproses, Baru habis diproses. digoreng, jadi fresh. Fresh. Terus pasti enak. Pasti enak. Masih kriuk-kriuk gitu. Oke, kalau Febri, misalnya saya kasih satu kotak pizza yang baru dengan ukuran yang besar, atau saya kasih satu kotak pizza tapi hanya tinggal satu potong saja, yang sisa juga, tapi saya kasih uang 20.000 di situ. Pilih yang mana? Pilih yang pizza satu kotak. Satu kotak penuh yang baru. Yang Kenapa? baru. Karena itu kan banyak isinya. Baru dan Baru, enggak tahu dari mana. Oke. Padahal kan yang satunya dapat 20.000 atau 50.000 lah, enggak apa-apa. Kan belum tentu itu pizzanya fresh gitu kan. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, jadi di dalam hal makanan saja kita bisa memilih, betul ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita disuruh untuk memilih hidup yang benar. Makanya setiap pilihan kita itu akan menentukan apa yang akan terjadi ke depan. Makanya ketika kita saat ini belajar untuk memilih hidup yang baru, maka yang pertama kita harus lakukan dan kita harus pahami bahwa hidup kita itu telah ditebus oleh Tuhan. Di mana 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Artinya kehidupan kita yang lama, yang penuh dosa harus kita tinggalkan. Kita sudah ditebus dan menjadi anak-anak Tuhan yang harusnya melakukan setiap kehidupan yang benar. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Seringkali justru kita memilih untuk tidak hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Makanya hari ini kita mau belajar, ayo hiduplah di dalam memilih yang benar. Makanan saja kita bisa memilih yang baik, tidak mau yang sembarangan. Masa hidup kita juga gak mau pilih yang baik. Padahal kita tahu bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dan Alkitab tadi bilang harganya telah lunas dibayar. Artinya kita sekarang disuruh untuk memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Kata tubuh itu berbicara soal seluruh aspek hidup kita. Sehingga kita belajar melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan poin yang kedua, kita harus hidup selaras dengan Tuhan. Selaras dengan Tuhan itu seirama, sesuai frekuensinya dengan apa yang Tuhan inginkan. Pernah nggak kalian putar radio yang masih zaman dulu? Itu kan ada frekuensinya ya, misalnya mau putar apa nanti harus ada frekuensinya. Ketika kurang sedikit apa yang terjadi kira-kira Imes? Kresek-kresek. Kresek-kresek, nggak bagus. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak selaras dengan Tuhan, akhirnya outputnya tidak bagus. Saya mau kasih contoh begini.
Coba tolong tim musik mainkan ya. Mas Joni dan Aga mainkan lagu pertama, Valen dan Eben mainkan lagu yang kedua, Kevin mainkan lagu yang ketiga ya. Ketika saya bilang 1, 2, 3 dimulai. Siap? Oke ya, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, stop. Gimana rasanya ya? Yang kalian dengar gimana? Gak enak. Gak enak? Imes? Gak enak. Kira-kira pemain musik juga rasanya aneh ya? Aneh. Ketika sesuatu tidak selaras, maka outputnya gak enak. Tuhan juga mau Dia berikan firman Tuhan bagi kita, itu bukan sembarangan asal ditulis, tetapi semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Hingga akhirnya dari setiap kebenaran firman Tuhan yang ada, itu menjadi patokan kehidupan setiap orang percaya. Hingga setiap hal yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya output atau orang melihat kehidupan kita sesuai kehendak Tuhan. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam suatu roh yang sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Berpadanan dengan Injil Kristus dan akhirnya ada kehidupan yang nyata melalui kehidupan orang-orang percaya. Termaksud kita semuanya, generasi-generasi muda. Harusnya hidup kita selaras dengan Tuhan. Karena Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 juga berkata, karena kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang tidak baik, tapi pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan ini menjadi bagian kita. Kayak tadi musik aja kalau nggak selaras rasanya hancur, nggak enak. Apalagi kita. Tuhan melihat kalau kita anak-anaknya hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam dosa. Tuhan itu pandangnya sudah nggak enak. Dan Tuhan padahal pengen memberikan berkat-Nya, ingin menyatakan kasih-Nya. Tapi kita sendiri kalau melawan Tuhan, ya akhirnya gak selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan minta berkat-berkat-Nya kalau kita sendiri tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Jangan minta penyertaan-Nya kalau kita sendiri jalannya menyimpang dari jalan Tuhan. Makanya kita harus belajar hidup selaras. Karena tadi kita memilih hidup yang benar. Dan poin yang ketiga, kita dituntut untuk menjadi pelaku firman. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Yakobus berkata, kalau kita hanya sekedar mendengar saja itu ternyata tidak cukup. Karena kalau kita sebagai orang percaya hanya cuma dengar-dengar, tahu-tahu tetapi tidak melakukan, sebenarnya dikatakan kita orang-orang yang menipu diri kita sendiri. Kenapa dibilang demikian? Karena kita ngakunya percaya tapi nggak hidup sesuai firman Tuhan, iya kan? Jadi persoalan. Makanya kita dituntut sebagai orang percaya selalu mengikuti kehendak Tuhan. Karena apa? Pengkhotbah katakan suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Baik itu yang jahat maupun yang baik. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan, termaksud pelayanan kita yang kita lakukan saat ini. Kalau kita asal-asalan, kita nggak berikan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan akan pertanggungjawabkan. Dan minta pertanggungjawaban dari kita. Tuhan tanya, kamu melayani tetapi kamu tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kamu diberikan tugas tanggung jawab tetapi kamu melakukan asal-asalan. Itu juga kita akan pertanggungjawabkan. Apalagi kalau kita melakukan yang namanya dosa. Karena Alkitab sudah katakan upah dosa adalah maut. Kalau maut enak, tapi kalau maut tidak enak. Dampaknya bahaya. Kita lihat sekarang pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang memiliki ketakutan. Salah satunya adalah takut mati.
Karena apa? Kemarin bisa hadir, tiba-tiba beberapa waktu kemudian meninggal. Ya kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Tapi selama kita masih diizinkan kesempatan untuk hidup, mari pelajaran pada saat ini memilih hidup yang benar. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan, kita pertanggungjawabkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu biarlah pujian yang tadi kita nyanyikan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari apapun. Itu menjadi komitmen kita. Karena Tuhan tidak pernah memperdulikan masa lalu kita. Dia selalu memanggil kita meskipun kita sering jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik memanggil kita, ayo kembali kepada jalan dan rencana Tuhan. Karena segala rancangan-rancangan Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya. Kita naikkan pujian ini lagi. Kita mau belajar setia sampai akhir hidup kita. Kita mau berikan komitmen hidup kita. Kita mau berikan hidup kita mulai dari masa muda kita sampai akhir hidup kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kami berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku
Benar Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Kami mau memilih apa yang benar, yang berkenan di hadirat-Mu. Karena kami menyadari bahwa kami adalah umat-umat yang sudah Engkau tebus. Dan kami mau belajar untuk hidup selaras sesuai dengan kehendak-Mu. Hingga pada akhirnya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami semuanya yang ada pada saat ini. Di dalam setiap langkah kehidupan, aktivitas kami. Kami percaya bahwa meskipun kami tidak bisa seperti biasanya beribadah secara tatap muka. Tetapi kami percaya bahwa melalui live streaming ini kami bisa diberkati. Kami merasakan dan iman kami bertumbuh. Engkau pakai kami semua yang sudah melayani pada saat ini. Berkati dengan luar biasa. Bahkan setiap rekan-rekan kami yang menyaksikan di kediaman mereka masing-masing. Kami percaya bahwa berkat penyertaan-Mu yang melingkupi kehidupan kami semuanya. Sehingga akhirnya melalui kehidupan kami semuanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memberkati baik studi kami, entah itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Berkati juga yang bekerja di dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Bahkan di dalam segala cita-cita kami, masa depan kami percayakan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya bahwa kasih, anugerah, damai sejahtera, pimpinan, penyertaan yang berasal daripada Allah Bapa, kuat kuasa daripada Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus akan menjaga, menyertai dan menaungi kehidupan kami semuanya. Bahkan mungkin ada rekan-rekan kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh, bahkan yang terpapar COVID-19, kami percaya bahwa mujizat-Mu, kesembuhan-Mu akan Kau kerjakan di dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami merasakan sukacita yang berasal daripada Allah Bapa. Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengakhiri persekutuan ini. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Dadah. Imanku tetap teguh.